Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Sampai saat ini, detik ini Engkau memberkati kami ya Tuhan. Dan tentunya kami menaikkan syukur kami kepada-Mu ya Bapa. Karena tidak pernah berhenti Engkau memberkati kami. Tuhan, saat ini hamba-Mu akan menaburkan firman-Mu. 25 menit ke depan waktu diberikan untuk hamba. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah dengan sangat sederhana. Supaya kami mengerti semua apa maksud hati-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu dan berbicaralah ya Tuhan. Berbicaralah dalam nama Yesus. Pakailah bibir mulut hamba ini, lidah hamba ini Kau pakai. Sebelumnya Engkau kuduskan dalam nama Yesus. Kuduskan dengan darah-Mu, darah Yesus. Supaya setiap firman yang keluar dari mulut hamba ini sungguh-sungguh menjadi berkat dan berbuah di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba siap untuk menaburkan firman-Mu. Haleluya, katakan. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam. Apakah suara saya jelas didengar? Malam Pak, malam jelas Pak, jelas. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih untuk Tuhan dipercayakan saya untuk menaburkan firman-Nya malam hari ini. Saya dengan John Panjaitan. Tadi kita sudah banyak berbicara dan sudah memperkenalkan diri saya. Dan sebetulnya saya kurang friendly kalau disebut saya pendeta. Karena saya dibaptis itu walaupun saya belajar di STTBJ, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Jakarta. Tapi di kami itu jika tidak sebagai gembala, belum pendeta. Apapun disandang gelar dari sekolahan itu jika
belum dipilih oleh jemaat menjadi gembala, belum pendeta. Walaupun saya mengembalakan di Kebun Siri itu di MNC Group, saya buka di sana Persekutuan Doa, saya gembalakan dari tahun 95, tapi belum kayaknya kurang nyaman kalau saya disebut pendeta. Karena satu, bahwa saya itu di grup di relawan Jokowi itu sangat aktif. Jika ada yang kurang benar, maka kami itu menyuarakan kebenaran. Jadi sering kami ke lapangan, dan kadangkala juga di lapangan itu ada ketemu jemaat, wah itu si John tuh pendeta saya. Jadi sepertinya orang-orang lebih melihat saya itu lebih suci dari mereka karena beragam latar belakang. Jadi kita di lapangan itu untuk turun lintas agama. Jadi untuk lebih enak saya dipanggil John Panjaitan. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, langsung saja saya buka firman Tuhan. Akan saya coba membuka firman Tuhan dari Matius 15 ayat 21 sampai yang ke-28. Ya, saya berikan judul memang ketaatan ataupun taat. Kenapa saya memilih taat ini? Karena saya melihat bahwa akhir-akhir ini ketika pandemi ini terjadi di Indonesia, hamba-hamba Tuhan begitu banyak yang meninggal. Lantas begitu banyak saya lihat anak-anak Tuhan juga, saya lihat itu seolah-olah frustasi. Hamba Tuhan saja meninggal yang sudah taat. Bagaimana kita? Ada juga yang mengatakan bahwa apa artinya sih hamba Tuhan taat, kok toh juga mati karena pandemi ini. Nah, perlu saya katakan di sini bahwa orang yang mengatakan seperti itu, saya menduga bahwa dia belum dekat dengan Tuhan. Dia belum mengenal secara pribadi siapa itu Yesus yang sesungguhnya. Maka ada orang yang mengatakan mereka taat, pendeta itu taat, tapi mati juga karena pandemi ini. Sama juga sama orang-orang yang tidak taat, yang tidak mengenal Tuhan. Nah, maka saat ini saya akan coba untuk kita belajar dari seorang perempuan Kanaan yang percaya. Di Matius 15 ayat 21 ini saya bacakan nanti sampai ayat yang ke-28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makanan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tertarik dengan cerita ini. Karena cerita ini begitu
unik ya. Seorang perempuan yang bukan orang Yahudi, orang Kanaan, dia datang kepada Yesus, meminta kepada Yesus karena anaknya perempuan ini sedang kerasukan setan. Tapi bagaimana cerita ini? Bagaimana jawaban Yesus kepada perempuan ini? Dan justru di situ perempuan ini semakin mendekat. Nah, kita lihat ketika seorang perempuan dari Kanaan ini berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku sakit," gitulah kira-kira. Anakku parah sakitnya. Tapi apa kata Yesus? Ya, ayat 24 dikatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Itu kata Yesus. Ketika Yesus berkata seperti itu, kalau mungkin orang biasa ini sudah berpikir bahwa ataupun sudah ada suatu prasangka kepada ibu ini, kok Yesus ini seperti itu ya? Mungkin demikian kira-kira. Tapi karena perempuan ini adalah orang yang imannya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus bahwa Yesus yang mampu dan mau untuk melakukan itu. Ya. Walaupun Yesus mengatakan demikian, ayat 25 dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Di sini saudaraku, walaupun Yesus seolah-olah tidak peduli kepada perempuan itu, tapi perempuan itu semakin mendekat, bukan menjauh. Di sini banyak persoalan anak-anak Tuhan saat ini. Begitu dia datang kepada Tuhan tidak dijawab-jawab. Dia lantas bosan. Dia lantas kecewa. Ini yang banyak. Yang akhir-akhir ini terjadi pada anak-anak Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, saya membawa kita semua melihat perempuan ini. Bagaimana perempuan ini walaupun Yesus tidak menjawabnya. Tapi perempuan ini tidak mau dia berdiam. Dia terus mendekat dan semakin mendekat. Ya, ketika saya kemarin itu kena COVID, saya, istri saya, dan anak perempuan saya. Ketika kami kena COVID, maka harus isolasi mandiri di rumah. Saya meminta kepada dokter untuk mencari rumah sakit, tidak ada yang kosong. Semua penuh. Sementara saya begitu parah ketika itu sakitnya. Istri saya nggak begitu parah. Apalagi anak perempuan saya karena masih SMA. Jadi anak perempuan saya itu ya tidak begitu parah. Hanya batuk dan meriang dan ya cuma gitu aja. Dan istriku itu muntah-muntah. Nah saya sampai mau sesak nafas. Saya ketika itu sudah pasrah. Walaupun ketika itu saya sudah pasrah kepada Tuhan karena semua saya rasa badan saya ini sakit, saya terbaring sakit, apalagi duduk sakit, jantung saya berdebar-debar seperti ditusuk. Saya sudah mengira bahwa saya itu meninggal. Saya datang kepada Tuhan dan mendekat, "Tuhan, ini aku. Jika memang aku sudah tidak menjadi berkat lagi, aku siap Engkau panggil hari ini, saat ini." Saya sudah pasrah, saudaraku. Saya sudah pasrah. Dari sejak pertama saya kena, saya sudah berdoa. Saya tidak kasih tahu sama siapapun. Kepada gereja pun saya tidak kasih tahu. Tapi itulah Tuhan. Ketika bapak tua saya itu ada bapak tua saya itu nelpon ke saya. "John, tolong dulu Namborumu, sekarang sakit, kena COVID." Kenapa bapak tua saya itu mengatakan tolong dulu? Karena saya biasa menolong orang-orang ataupun keluarga yang sakit. Saya telepon ke PSI, ke ada DPRD di sana, Pak William. Saya WA, siapa saudara saya yang sakit, saya minta obat, ada sembako, selalu datang. Nah karena itulah maka bapak tua saya ini mengatakan tolong Namborumu sakit. Terus saya katakan, "Bapak tua maaf, saya juga sekarang lagi mandiri. Kami bertiga kena COVID." Kaget dia. Dari situ keluarga saya dihubungin
memberitakan bahwa saya saat itu sakit. Maka keluarga saya pun tahu dan memberikan sesuatu kepada saya. Ketika pertama saya sudah berdoa supaya Tuhan menyembuhkan, tapi nggak sembuh. Nggak langsung sembuh. Semakin parah dan semakin parah. Semakin sakit semua badan saya ini. Tapi saya datang kepada Tuhan. Aku berserah Tuhan kepadamu. Aku tahu bahwa Engkau yang terbaik. Puji Tuhan. Saya sampai saat ini masih diberikan hidup. Artinya saudaraku, bahwa ketika persoalan itu datang, saya belajar untuk lebih mendekat. Saya belajar supaya tidak kecewa. Saya belajar supaya seperti perempuan ini. Yesus tidak menjawabnya. Ya, tapi walaupun Yesus seolah-olah cuek, seolah-olah masa bodoh kepada perempuan ini tidak berhenti untuk lebih mendekat dan lebih mendekat kepada Yesus. Ya, ini kuncinya ternyata saudaraku. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, seolah-olah tidak dia jawab, seolah-olah bahwa doa kita itu tidak sampai. Percayalah saudaraku, kalau kita tetap semakin dekat kepada Tuhan, maka saya yakin bahwa Tuhan sangat mencintai kita. Dan jika itu memang butuh, maka Tuhan akan memberikan itu. Ya, saya mengatakan ini karena pengalaman-pengalaman dalam hidup saya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada persoalan bagi Bapak Ibu, ada masalah sampai saat ini belum dijawab. Percayalah, semakin dekat kepada Tuhan. Jangan kita merasa kecewa kepada Tuhan. Buat Tuhan, Yesus itu yang lebih mengerti tentang kita, saudaraku. Ya, sungguh saya begitu tertarik dengan perempuan ini. Walaupun perempuan ini dia katakan ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Bukan hanya mendekat dan menyembah. Kita pun saudaraku, jika kita ada masalah, datang kepada Tuhan semakin dekat dan semakin dekat. Ya. Dan kita harus menyembah. Kita lebih taat lagi kepada Tuhan. Agar kelihatan bahwa kita itu anak-anak Tuhan. Sering kita diuji dalam kehidupan ini. Sering kita diuji walaupun kita rajin melayani, walaupun kita sampai ke pelosok-pelosok melayani. Ada kadangkala pikiran saja pernah seperti itu, saudaraku. Jika ada masalah itu, aduh saya sudah melayani Tuhan, tapi kok masih seperti ini. Itu kadangkala yang datang kepada pikiran saya. Maka itulah artinya kita dekat dengan Tuhan, itu langsung saya buang. Ya, saya angkat tangan, saya puji Tuhan, Engkau lebih mengetahui diriku daripada aku sendiri. Aku memujinya. Demikian saudaraku. Jadi sekali lagi saya katakan untuk kita, jika ada masalah, apapun masalahmu, datang kepada Tuhan dan semakin mendekat. Ya, lihat, walaupun mendekat perempuan ini, bagaimana ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini kasar, saudaraku. Menurut pemahaman saya belajar. Kok Yesus mengatakan seperti ini? Sementara perempuan itu sangat butuh untuk anak perempuannya disembuhkan. Seorang perempuan ini sangat butuh supaya anak yang sedang sakit, yang sangat keras sakitnya, yang kerasukan setan, supaya Tuhan Yesus menyembuhkan. Tapi apa kata Yesus? Tidak patut roti dilempar, roti yang disediakan untuk anak-anak dilemparkannya kepada anjing. Wow. Saya melihat iman ibu ini sungguh luar biasa, saudaraku. Ya. Perempuan ini tidak kecewa, semakin dekat kepada Tuhan, semakin dia merapat kepada Tuhan, dia tidak mau kecewa, dia semakin sujud kepada Tuhan. Walaupun apa jawaban daripada Tuhan, dia semakin sujud, saudaraku.
Ini yang perlu kita contoh. Tidak sedikit saya menemui anak-anak Tuhan. Begitu dia melayani, dia kecewa. Ketika dia kecewa sesama temannya. Sering kata-kata maki keluar. Sering kata-kata kasar keluar. Sering untuk ngambek. Lihat perempuan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sungguh luar biasa. Tetapi apa dikatakan perempuan ini? Tuhan, tolonglah aku. Walaupun Yesus mengatakan tidak pantas, roti yang sudah kusediakan kepada anak-anak dilemparkan kepada anjing. Enggak pantas. Tapi perempuan ini dia terus maju, saudaraku. Dia semakin mendekat. Semakin menempel kepada Tuhan. Dia sujud dan mengatakan, Tuhan, tolonglah aku. Tolong. Perlu kita melihat iman perempuan ini supaya kita dapat mencontoh ataupun meniru di dalam kehidupan kita. Perlu kita lihat bagaimana seorang perempuan ini. Bagaimana dia diperlakukan oleh Tuhan, tapi dia tidak kecewa. Bagaimana dia diperlakukan oleh Yesus, tapi dia semakin dekat. Coba kita introspeksi sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sebagai pelayan. Mendapat suatu kecewa di gereja, terus keluar, ya, tersinggung sedikit, sudah meninggalkan pelayanan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana seorang perempuan dari kanan ini, justru dia semakin dekat. Yang paling saya menarik, saudaraku, ya, ayat 27 ini, kata perempuan itu, ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkannya kepada anjing. Saya sangat tertarik ini, saudaraku. Ya, kalau mungkin, ya, sebagai manusia biasa, yang hanya kekristenannya saja yang diandalkan, saya rasa sangat kecewa. Katanya Yesus itu baik. Katanya Yesus itu penolong. Mana? Mungkin itu yang terjadi. Saudaraku, saya aktif di Full Gospel. Ketika orang di situ ada 98% itu orang-orang Cina semua. Saya presiden chapter ketika itu di Polimo. Ya. Saya ada seorang yang dari Buddha terus masuk Kristen. Nah, begitu dia masuk Kristen sakit. Lututnya itu ada tumor. Orang ini sangat menderita. Lantas keluarga dia yang masih Buddha mengatakan, mana ya? Katanya Yesusmu itu penolong. Mana? Katanya Yesusmu itu bisa menyembuhkan. Minta dong supaya disembuhkan. Tapi anak ini terus berdoa. Dan berdoa. Dia sampai menjerit karena sakitnya. Dia selalu datang kepada Yesus karena sakit yang dia rasakan itu luar biasa. Sampai datang abangnya. Mana itu Yesusmu? Aku aja ini abangmu. Ini abangmu sangat mencintai engkau. Jika aku bisa menyembuhkan engkau, aku akan sembuhkan. Tapi katanya Yesusmu bisa menyembuhkan. Mana? Percuma kau masuk Kristen. Tapi Yesusmu tahu tidak menyembuhkanmu. Itu kata abangnya. Dan kata keluarganya pun seperti itu. Tapi anak ini, orang ini tetap dia tabah. Dia datang kepada Tuhan sampai dia meninggal. Sampai meninggal pun dia di dalam Tuhan. Karena otoritas itu ada di Tuhan. Tapi bagaimana imannya? Bagaimana dia menghadapi keluarganya? Walaupun keluarganya itu menghina Yesus. Mengatakan kepada dia, mana itu Yesusmu? Yang katanya penyembuh. Katanya dokter di atas segala dokter. Tabib di atas segala tabib. Mana? Kok kamu nggak disembuhkan? Tapi dia imannya selalu datang kepada Tuhan. Dan selalu menyerahkan dirinya. Walaupun dia dipanggil Tuhan.
tapi kehidupannya sudah di dalam Tuhan. Kehidupannya sudah di dalam sorga. Nah, ini saudaraku yang perlu kita mencontoh. Supaya kita lebih lagi taat untuk apapun yang kita hadapi, apa yang kita hadapi, kita tetap untuk taat, jangan sampai mundur, saudaraku. Ya, ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia mengaku iya, walaupun seolah-olah ini pemahaman saya, tafsiran saya. Seolah-olah perempuan ini mengatakan, benar Tuhan, aku ini adalah anjing. Iya, aku hina. Tapi remah-remah yang di atas meja pun yang jatuh akan saya makan. Akan mampu menyembuhkanku. Wow. Kita lihat dari atas tadi. Dari atas, dari ayat 21 sampai ke ayat 27 ini. Bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan seorang perempuan ini, seorang ibu ini. Tapi karena imannya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena imannya, karena imannya Yesus mampu untuk menyembuhkan, maka dia tidak mundur. Dia terus maju, saudaraku. Ya. Saat ini kami mendirikan ada yayasan. Yayasan ini punya abang saya, itu pendeta Pertolongan Panjaitan. Ketika 10 tahun yang lalu, yayasan ini sudah berkibar. Tapi abang saya ini sekarang stroke, sudah mau 10 tahun. Yayasan ini pun berhenti. Abang saya ini mau memanggil saya. Daripada yayasan ini berhenti, tolong engkau teruskan. Saat ini pun saya bergumul. Karena saya yakin, jika memang yayasan ini menjadi berkat, pasti Tuhan akan menolong. Jadi kami akan membuat suatu struktur untuk kepengurusan ini. Saya yakin Tuhan akan menolong apapun yang kami butuhkan. Kami akan tetap sujud di bawah kaki Tuhan untuk supaya yayasan ini lebih menjadi berkat bagi siapapun. Jadi kemarin itu kami sudah selesai untuk membuat struktur, maka kami akan melangkah untuk legalitasnya. Kami akan ke notaris, walaupun memang sepertinya uang akan perlu kami butuhkan, tapi kami yakin dan percaya tangan Tuhan akan terulur untuk memuluskan yayasan ini. Jadi minta doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian supaya yayasan ini menjadi berkat. Ya, karena yayasan ini sudah ada izin untuk membangun gereja, membangun sekolah, membangun rumah sakit, sudah ada izin, saudaraku. Jadi sangat sayang kalau ini dibiarkan. Jadi biarlah Tuhan yang turut ambil bagian untuk menjadikan yayasan ini menjadi berkat. Demikian saudaraku. Jadi bagaimana, kembali lagi kepada firman ini tadi, setelah perempuan ini berkata, iya benar Tuhan, remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan pun akan saya makan. Mendengar itu apa kata Tuhan? Ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa saudaraku. Sangat luar biasa ibu ini. Ya, Tuhan melihat imannya yang begitu luar biasa. Dan Tuhan pun tertarik atas iman daripada ibu ini. Maka jadilah apa yang dikehendaki oleh ibu ini. Anaknya pun sembuh. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara. Jika kita taat terus datang kepada Tuhan. Di dalam masalah, di dalam persoalan. Apalagi saat ini. Ada pandemi saat ini yang melanda dunia. Bahkan Indonesia pun begitu banyak yang mati. Mari kita tetap taat dan lebih dekat kepada Tuhan. Lebih mendekat dan lebih mendekat. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Amin Bapak Ibu.
Amin. Oleh karena itu sekali lagi, mari semakin mendekat kepada Tuhan Yesus. Demikian saudaraku, Bapak, Ibu, Saudara. Sebelum saya serahkan kepada hostnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, aku sudah berbicara tentang firman-Mu. Aku sudah menaburkan firman-Mu Tuhan. Bagianku sudah kulakukan. Jamah hati kami semua, siapapun kami Tuhan yang mendengar ini. Supaya kami lebih taat, lebih mendengar. Lebih lagi mengenal Engkau ya Tuhan. Jadilah iman kami seperti iman perempuan ini. Yesus, urapi kami. Terima kasih Bapak. Sekali lagi, bagianku sudah kulakukan. Sekarang kuserahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang beracara di setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Bapak Andri.